Selamat pagi anak-anak. Di pagi hari ini kembali lagi kita bertemu di mata pelajaran matematika ya. Pagi hari ini kita akan membahas mengenai fungsi kuadrat. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai persamaan kuadrat, maka kali ini kita akan membahas mengenai fungsi kuadrat. Bentuk umum dari fungsi kuadrat itulah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi bentuk ini juga dapat ditulis menjadi y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ya, jadi dengan a itu adalah koefisien atau angka yang berada di depan variabel x kuadrat. Sedangkan b itu adalah angka atau koefisien yang berada di depan variabel x. Dan c ini adalah konstanta. Ya, berikutnya, bentuk grafik dari fungsi kuadrat itu ada dua jenis anak-anak ya. Jika A-nya ini kurang dari 0, maka grafiknya akan bentuknya itu terbuka ke bawah. Seperti ini dia, terbuka ke bawah. Sedangkan kalau A-nya lebih dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Seperti huruf U dia. Seperti huruf N ketika A-nya kurang dari 0. Seperti huruf U ketika A-nya lebih dari 0. Ya. Kemudian, titik puncak, perhatikan. Dua gambar yang sama seperti halaman yang sebelumnya. Titik puncak atau titik balik. Jika A-nya kurang dari 0 dengan grafik terbuka ke bawah, maka titik puncak atau titik baliknya berada di atas. Di sini termasuk titik maksimum. Sedangkan jika A-nya lebih dari 0 dengan bentuk grafik terbuka ke atas, titik puncak atau titik baliknya berada di bawah. Ini termasuk titik balik minimum. Kita ulangi lagi sekali ya. Jika A-nya kurang dari 0 dengan bentuk grafik terbuka ke bawah, maka titik puncak atau titik baliknya berada di atas, sehingga termasuk titik maksimum. Kemudian jika A-nya lebih dari 0 dengan bentuk grafik terbuka ke atas, maka titik puncak atau titik baliknya berada di bawah, dan ini termasuk titik minimum. Oke. Kemudian sumbu simetri. Sumbu simetri membagi grafik fungsi kuadrat menjadi dua bagian yang sama, sehingga dia tepat berada di titik puncak. Jadi di tengah-tengah dia berada ya. Membagi dua bagian grafik itu dengan bagian yang sama. Jadi rumus dari sumbu simetri itu adalah X sama dengan min B per 2A. Berikutnya, untuk menggambar fungsi kuadrat, kita terlebih dahulu menentukan titik potong. Titik potong ini ada dua, titik potong terhadap sumbu Y dan titik potong terhadap sumbu X. Titik potong terhadap sumbu Y ini diperoleh ketika X sama dengan 0. Ya, sehingga titik koordinatnya perhatikan 0, C, dengan C ini hasil penghitungan ya. Nanti kita akan praktekkan di latihan soal. Kemudian berikutnya titik potong sumbu X diperoleh ketika Y sama dengan 0. Perhatikan ketentuan untuk penggambaran grafik ketika grafik itu apakah memotong sumbu X atau menyinggung atau tidak memotongnya. Ini kita pakai ketentuannya diskriminan. D ini adalah simbol dari diskriminan dengan rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Ibu ulangi lagi sekali. Rumus dari diskriminan ini adalah B kuadrat min 4AC. Jika diskriminannya lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu X di dua titik. Ini dia contohnya. Kalau diskriminannya lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu X di dua titik. Ini contohnya. Kalau diskriminannya sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X. Ini dia. Bedakan menyinggung dengan memotong. Ya, kalau menyinggung itu titik balik atau titik puncaknya yang bersinggungan dengan sumbu X. Ini yang horizontal ini sumbu X ya. Kemudian kalau diskriminannya kurang dari 0, berarti grafik tidak memotong sumbu X. Di sini dia. Di atas atau di bawah sumbu X. Ya, gambar yang terakhir. Oke, berikutnya kita praktek ke contoh soal ya anak-anak ya. Oke, kita langsung praktek ke contoh soal. Perhatikan contoh soalnya. Gambarlah grafik fungsi kuadrat dari
fx sama dengan x kuadrat plus 4x min 5. Jadi soal fx ini bisa ditulis menjadi y sama dengan x kuadrat plus 4x min 5. Langkah yang pertama, kita mencari titik potong terhadap sumbu x. Titik potong sumbu y ya. Maka x sama dengan 0. Titik potong sumbu y yang pertama kita cari ya. Titik potong terhadap sumbu y, maka x sama dengan 0. Setiap x di sini diganti dengan 0 sehingga diperoleh y sama dengan 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 min 5. Jawabannya terakhir y sama dengan min 5. Perhatikan, sehingga koordinatnya adalah 0, min 5. Nih. Titik koordinat itu adalah x, y. Ingat ya anak-anak ya, selalu x, y. Ini adalah titik potong terhadap sumbu y. Kemudian langkah yang kedua, kita akan mencari titik potong terhadap sumbu x. Titik potong terhadap sumbu x. Maka y-nya yang sama dengan 0. Y-nya ganti dengan 0 anak-anak ya, sehingga x kuadrat plus 4x min 5 sama dengan 0. Ini y yang ini diganti dengan 0, sehingga seperti ini dia posisinya. Kalau dia x kuadrat, berarti otomatis nilai x-nya ada 2, seperti yang sudah kita pelajari pada persamaan kuadrat. Faktorkan, cari x-nya. X kuadrat itu adalah x kali x, masukkan ke sini. Berapa kali berapa, hasilnya min 5. Kalau dijumlahkan, hasilnya plus 4. Berarti jawabannya adalah plus 5 min 1. Ya. Jadi x sama dengan min 5. Atau x sama dengan 1. Karena pindah ruas ya anak-anak ya, ini pindah ruas plus jadinya. Ini pindah ruas min jadinya. Sehingga titik koordinatnya adalah, ingat kembali ke sini, titik koordinat adalah x, y. Sama di sini. Kalau x-nya min 5, berarti di sini min 5, y-nya berapa tadi? Kan 0. Pasang di sini 0. Nah, ini dapat baru 1. Sedangkan di sini adalah x-nya kan 1, pasang 1, y-nya 0 ke sini. Titik koordinat itu adalah x, y. Oke. Langkah yang ketiga. Ya, langkah yang ketiga anak-anak ya, menentukan sumbu simetri. Sumbu simetri itu rumusnya adalah x sama dengan min b per 2a. Sama dengan. Dari soal a-nya 1, b-nya 4, kita tulis a-nya 1, b-nya 4, c-nya min 5. Oke. Masuk ke sini, berarti min 4 per 2 kali 1. Jawabannya min 2. Ya. Ini sumbu simetrinya. Langkah yang keempat, kita menentukan titik balik atau titik puncak. Titik balik atau titik puncak. Ya, kita cari y-nya dulu. Kembali ke soal dulu anak-anak ya. Y sama dengan x kuadrat plus 4x min 5. Y sama dengan, setiap x ganti dia dengan sumbu simetrinya ini. Masukkan ke sini. Min 2 kuadrat ditambah 4 kali min 2, min 5. Oke. Min 2 kuadrat itu 4, min 8, min 5. Jawabannya adalah min 9. Sehingga titik puncak atau titik baliknya itu adalah ini. Min 2, ini. Min 9. Ya, oke. Nanti di sini dia titik baliknya atau titik puncaknya ya. Oke, sekarang perhatikan kembali ke soal. A-nya ini 1. Kalau A-nya 1 berarti A-nya lebih dari 0. Ketika A-nya lebih dari 0, maka grafik akan terbuka kemana? Itu pertanyaannya. Kembali lagi kita lihat materi ke sini ya. Slide sebelumnya. Kalau A-nya lebih dari 0, maka nanti grafik yang kalian dapat terbuka ke atas. Seperti huruf U dia.
Sehingga titik puncaknya atau titik baliknya berada di bawah. Dan ini dia termasuk titik apa anak-anak? Maksimum apa minimum? Cek lagi di sini. Kalau dia seperti huruf U, seperti ini, A-nya lebih 0, lebih dari 0, titik puncak berada di bawah, berarti dia termasuk adalah titik minimum. Ya, ya, sekarang kita gambar. Apakah benar gambar grafiknya itu mau terbuka ke atas? Oke, ini dia anak-anak ya. Kita kembali ke sini. Ya, kita gambar dulu. Tadi kita peroleh hasilnya. Titik potong sumbu X-nya. Nah, ini. Titik potong sumbu Y 0,-5. Yang ini min 5,0. Kemudian yang ini 1,0. Ya, 0,-5, min 5,0, 1,0. 3 ini kita gambar dulu di grafik ya anak-anak ya. Oke. Silakan diisi angkanya sesuai dengan interval anak-anak ya. Yang penting sama di sini intervalnya. Ibu isi dari 2 biar nggak panjang. Kalau ibu 1, 2, 3 panjang dia ya. Jadi tadi ada 0,-5. Ada dia min 5,0. Kalau di sini 2, di sini 4, berarti tengah-tengah ini dia min 5 ya. Ya, di sini min 5. Kita isi titik dulu. Ya. Kalau dia di sini min 2, berarti di sini ini titiknya adalah min 5,0. Min 5,0. Kemudian 1,0. Kalau di sini 2, berarti satunya ada di sini. Ini adalah 1,0. Oke. Kemudian ada 0,-5. Kalau di sini min 2, min 4, berarti min 5-nya di sini. Ini adalah 0,-5. Oke. Kemudian berikutnya, kita pasang dia titik balik atau titik maksimum, titik balik atau titik puncak. Ini min 2,-min 9. Min 2,-min 9. Berada di mana? Min 2, berarti min 2-nya ada di sini. Sebentar dulu. Ya. Min 2-nya ini. Berarti min 9-nya itu berada di sini ya anak-anak ya. Ya. Ini min 9. Ya, sambung dia. Sumbu simetrinya itu X sama dengan min 2. Di sini anak-anak X sama dengan min 2. Kita pakai titik-titik. Ya. Ini sumbu simetrinya X sama dengan min 2. Ini dia min 2, min 9-nya itu berada di sini. Ya. Ini adalah min 2, min 9. Oke. Sekarang kita tinggal hubungkan saja. Ya, ini dia. Ini min 9-nya ya anak-anak ya. Kita sambung titik-titiknya. Ya. Nih. Oke. Jadi ada 4 titik. 1, 2, 3, 4. Kalau yang ini sumbu simetri. Ya. Kita gabung dulu gambarnya. Anak-anak nanti silakan buat yang rapi ya anak-anak ya. Ya. Oke. Jadi perhatikan ini adalah sumbu simetri, Bu tulis di sini. Sumbu simetri. Ini adalah titik puncak. Titik puncak terbuka ke atas ya. Grafiknya ya. Oke, silakan dicermati kembali anak-anak. Ya. Pelajari kembali materinya anak-anak ya. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan personal chat boleh atau kita komunikasi di forum Google Classroom atau bisa langsung kita komunikasi atau diskusi di kelas dengan teman-teman yang lain ya.
Oke, silakan pelajari kembali materinya anak-anak. Nanti latihan soal akan Ibu share berikutnya. Terima kasih, selamat pagi.